Siap. Hormat. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran kita, tetapi sebelumnya mohon kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan cinta-Mu yang Kau telah menuntun menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di lembaga pendidikan yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan, Engkau tuntun menyertai kami dari awal hingga kami mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Ibu mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah masih ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semuanya baik. Oke. Supaya kita pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan ada semangat yang baru, kita memulai dengan saya mengatakan SMK. Bisa. Oke, SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan kompetensi dasar 3.5 tentang menerapkan pemeliharaan periode finisher untuk ternak unggas berdaging. Indikator yang mesti kita capai hari ini adalah setelah pembelajaran kita bisa menganalisis permasalahan terkait dengan pemeliharaan unggas pedaging fase finisher, dan yang kedua menentukan solusi terkait pemeliharaan unggas fase finisher. Tujuannya adalah yang pertama kita bisa menganalisis permasalahan terkait pemeliharaan unggas pedaging fase finisher dengan teliti. Yang kedua, kita bisa menentukan solusi terkait pemeliharaan unggas pedaging fase finisher dengan tepat. Materi kita khususnya lagi tentang pemeliharaan ternak unggas pedaging fase finisher. Hari ini nanti kalian ada dalam penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang lebih lanjut, Ibu mau tanyakan tentang pembelajaran kali lalu. Kita belajar tentang langkah-langkah pemeliharaan ternak unggas. Kira-kira apa saja langkah yang perlu dipersiapkan untuk pemeliharaan unggas ternak pedaging fase yang finisher? Pembuatan kandang. Pembuatan kandang. Oke, baik. Apa lagi? Menyiapkan pakan. Apa lagi? Pemberian minum. Menyiapkan tempat minum. Kita kasih tepuk tangan mantap untuk semua teman yang sudah bisa menjawab. Tepuk tangan mantap. 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 Oke, terima kasih. Dari kemarin karena saya lihat menurut teman-teman semua. Nah, kalau dari sini sudah jelas diperhatikan ini umur 28 hari. Posisi kandang sudah full seperti ini ya. Kita lihat ini sudah full. Kita lihat ini sudah full semua kan ya. Jadi ini yang dimaksudkan yaitu densitas dalam sekatan. Ini sangat padat sekali, ini akan berpengaruh pada ADG-nya si ayam tersebut. Jadi kenaikan perharinya akan menurun dengan adanya sekatan padat seperti ini. Karena apa? Satu, ketika padat dia akan apa istilahnya ya,
suhu tubuhnya akan naik sehingga dia akan menyebabkan panting. Dalam panting dia akan membuang energi seperti itu. Jadi kalori yang ada di tubuhnya atau energi yang ada di tubuhnya lebih banyak terbuang dari situ. Nah, yang paling itu. Ini posisi pakan sudah habis seperti ini, gitu loh. Dan akan memberi makan lagi sore hari. Kalau seandainya teman-teman yang kalau seandainya kita yang posisinya di ayam tersebut, kita makannya pagi segini, baru makan lagi sore. Nah, sedangkan kita kebutuhannya harusnya tercukupi gitu loh. Jadi dilihat dari peralatan ini juga, yaitu ini inputan pakannya. Jangan disetel terlalu ekstrim. Ayam juga ADG-nya akan berpengaruh juga gitu. Minggu akhir atau menjelang panen. Jadi yang poin pertama yaitu satu, densitas atau kepadatan. Yang kedua, kecukupan pakan dan peralatan tempat makan dan tempat minum. Ketersediaannya tempat minum setiap saat seperti itu. Dan ketiga, sirkulasi udara. Sirkulasi udara juga mencegah kondisi ayam sakit. Kenapa? Yaitu posisi ayam besar pasti fesesnya lebih banyak seperti kandang ini di posisi bawah kandang. Di sini posisi bawah kandang itu kan sudah jelas itu semuanya feses dan tebalnya mungkin sampai 2 atau 3 cm lah ya. Kalau sering digeruk, alhamdulillah enak. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam kandang, maka akan menyebabkan amonia naik. Jadi kan tahu teman-teman kalau amonia naik apa penyebabnya? Ya dari feses tersebut. Kalau sudah naik, tidak ada sirkulasi udara akan mencemari atau apa istilahnya ya, menyerang pada saluran pernapasan ayam. Jadi ayam mudah terserang penyakit seperti itu. Dan kira-kira dari video ini apa yang kamu temukan? Penyebab kegagalan di minggu akhir atau fase inisial. Ya, masih tepuk tangan dulu untuk Marinje. Penyebab untuk pemeliharaan ternak unggas fase finisher. Nah, itu penyebab kegagalannya. Nah, kalau kita melihat dari penyebab kegagalannya, maka apa solusi kita supaya kita tidak ada dalam kegagalan yang sama? Karena itu kita semua diminta untuk membentuk kelompok diminta dalam LKPD itu kalian diminta untuk mendiskusikan. Yang pertanyaannya ada 2, jawaban itu kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari tahunya melalui Google. Sudah siap? Sudah Ibu. Oke, sudah siap? Sudah Ibu. Oke, silakan isi dengan kelompoknya, nama-namanya diisi. Silakan, waktu kita 20 menit.
Kepada Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Soal nomor 1, masalah atau kendala apa saja yang ditemui pada saat pemeliharaan unggas pedaging fase finisher? Jawaban kami, masalah atau kendala yang ditemui pada saat pemeliharaan unggas pedaging fase finisher terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, posisi kandang terlalu padat. Yang kedua, pemberian pakan dan minum yang tidak teratur. Yang ketiga, sirkulasi udara yang tidak baik. Dan yang keempat, sanitasi dan biosecurity yang tidak diperhatikan. Soal nomor 2, solusi apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Solusi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, jika lokasi kandang tidak memungkinkan untuk menampung banyak ayam, maka kita seharusnya menyesuaikan jumlah atau kapasitas ayam sesuai dengan lokasi kandang yang kita miliki. Yang kedua, ketika ayam berada dalam usia 28 hari atau berada dalam fase finisher, maka pemberian pakan dan minum harus secara ad libitum atau selalu tersedia. Yang ketiga, sirkulasi udara yang tidak baik. Misalkan ketika kandang berada pada lokasi yang sulit dijangkau angin, maka kandang tersebut perlu disediakan kipas angin sesuai dengan kapasitas ayam yang ada di dalam kandang. Sanitasi dan biosecurity yang tidak diperhatikan. Biosecurity memiliki arti sejenis program yang dirancang untuk melindungi atau mengamankan suatu kehidupan ternak. Sedangkan sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit yang menyerang ternak. Cara yang dilakukan biasanya adalah pengasapan dan penyemprotan. Tujuan dari sanitasi dan biosecurity sendiri adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan ternak agar ternak dapat menghasilkan produksi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silakan, ini kelompok 3 namanya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya dan Nana. Pertanyaan dari kami kelompok 3. Berapakah ukuran kandang finisher? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menyangkut dengan ukuran kandang pada fase finisher, kita dapat menentukannya sesuai dengan jumlah ayam yang kita miliki. Terima kasih. Jumlah ayam yang kita miliki itu menentukan berapa ukurannya. Jadi yang diharapkan itu daya tampungnya tidak melebihi kapasitas tampung. Begitu kan kelompok 1. Ya. Kelompok yang bertanya, Pas. pas begitu? Iya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Saya kembalikan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian dan terima kasih. Kita kasih tepuk tangan wow untuk kelompok 1. Pertama adalah masalah atau kendala apa saja yang ditemui pada saat penyelenggaraan unggas pedaging fase finisher. Yang kedua, solusi apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jawaban dari kami, yang pertama, jumlah ternak unggas yang melebihi kapasitas penampungan. Yang kedua, kurangnya ketersediaan pakan. Yang ketiga, sirkulasi udara yang tidak lancar. Yang kedua, jumlah ternak unggas harus disesuaikan dengan kapasitas kandang agar unggas dapat beraktivitas dengan bebas. Selalu memperhatikan ketersediaan pakan agar tetap selalu tersedia. Ad libitum dapat menyediakan alat penunjang untuk sirkulasi udara yang lebih agar sirkulasi udara. 1 dan 3 untuk kelompok 2.
kedua, solusi apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama, tingkat kepadatan kandang harus disesuaikan dengan luas kandang. Yang kedua, pola pemberian pakan harus tepat. Yang ketiga, mengatur waktu pemberian pakan. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran, kami persilahkan. Jika ada penilaian, maka LKPD-nya boleh dikumpulkan. Untuk penilaian pengetahuan. Banyak. Yang pertama misalnya Kepadatan kandang. kepadatan kandang yang bagaimana? Kepadatan kandang yang melebihi kapasitas. Yang kedua, Pemberian pakan yang tidak teratur. pemberian pakan yang tidak teratur menyebabkan unggas mengkonsumsinya secara berlebihan atau mungkin secara kurang dan menyebabkan kondisi ayam tidak sehat. Yang masih ada lagi yang berikut ketiga, Sirkulasi udara. sirkulasi udara yang kurang baik. Itu berhubungan dengan apa? Jika lokasi kandang berada pada lokasi yang sulit dijangkau, maka perlu ditambahkan kipas angin dalam kandang. Oke, masih ada yang berikutnya lagi? Masih ada masalah lagi? Ada, silakan. Biosecurity dan sanitasi yang tidak teratur. Biosecurity dan sanitasi yang tidak teratur, kita ketahui bahwa kalau ada ternak ayam yang dipelihara itu sudah fase finisher, maka kemungkinan untuk fesesnya itu dalam jumlah yang sudah banyak, sehingga itu bisa, kalau sanitasinya kurang baik, itu bisa menyebabkan gangguan penyakit pernapasan pada unggas. Demikian. Nah, kalau dari masalah-masalah itu solusi apa yang mestinya kita persiapkan sehingga dalam proses pemeliharaan nanti tidak terjadi kendala seperti yang kita temukan hari ini? Solusi apa? Tidak terbatas. Memberikan pakan secara teratur atau tidak terbatas. Apa lagi? Menyiapkan sirkulasi udara yang baik. Ada lagi? Menerapkan biosecurity dan sanitasi yang baik. Menerapkan security dan Sanitasi. sanitasi yang baik sehingga ayam selalu dalam kondisi sehat dan aman. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Ibu berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini kita bisa manfaatkan dengan baik, terutama dalam proses pemeliharaan nanti, untuk menyiapkan beberapa hal terkait dengan solusi yang kita temukan hari ini. Pembelajaran kita terima kasih. Kita akan pertemuan lagi pada pertemuan yang berikut dengan kita melakukan praktek bagaimana memelihara ternak unggas fase finisher. Supaya semangat kita masih tetap ada, saya bilang apa? SMK bisa. SMK hebat. SMK
Siap.